Ketemu kembali di channel yang cerdas, cerdas, jujur, dan pemberani. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pagi ini dua orang tokoh penting yang selama ini mengkritisi ijazah Joko Widodo ditangkap Polda Metro. Yang satu adalah Bu Dr. Tifa dan yang lain satunya lagi Mas Roy Suryo. Dua-duanya kami sudah mendapat konfirmasi. Memang yang lebih santer beredar adalah penangkapan Dr. Tifa karena pagi, jadi ditangkap pukul 6 saat akan berangkat ke kampus UI untuk melaksanakan seminar proposal disertasi atau seminar proposal S3 ya, Dr. Tifa. Karena Bu Dr. Tifa itu mengambil S3-nya di 3 tempat, Swedia, UI, dan Universitas Pajajaran. Lalu saat ini keduanya sudah berada di Polda Metro. Dr. Tifa disediakan satu ruang dan yang bersangkutan sedang melaksanakan proses ujian. Jadi konfirmasi ini kami dapatkan langsung karena sebagai penasihat hukumnya kami sudah mempersiapkan diri, dan dari pembicaraan dengan Dr. Tifa sama sekali tidak ada rasa panik. Tim yang menangkap adalah yang dipimpin oleh anggota polisi bernama Joko begitu. Dulu juga orang yang memeriksa Dr. Tifa, dan tentu tim yang menangkap Mas Roy atau Dr. Roy Surya tentu juga tim yang berbeda ya. Tentunya mereka yang anggota polisi yang dulu memeriksa saat pemeriksaan. Jadi keduanya sekarang berada di Polda Metro. Tidak jelas apa yang sebab apa penangkapannya begitu, tapi yang pasti pagi-pagi ketika mau berangkat ke kampus UI untuk menjalankan ujian S3 seminar proposal itu ditangkap begitu dan sudah dibawa, tapi diperlakukan dengan baik. Lalu bagaimana dengan Dr. Roy Surya? Mas Roy itu ditangkap. Tadi kami berkomunikasi dengan istrinya. Jadi Mas Roy itu ditangkap pukul 7, jadi ada selang 1 jam ya. Jadi pada saat ditangkap itu yang bersangkutan sedang tertidur di ruang kerja ya, karena pulang itu dini hari pukul 3 dan tadinya ada sekitar 6 anggota polisi, 2 di dalam dan 2 lagi membawa kameramen. Kita tidak tahu kameramennya itu dari dokumentasi Polda Metro atau kameramennya itu dari media. Kayaknya itu tidak mungkin ya, karena media bukan bagian dari tim Polda Metro ya. Mudah-mudahan itu tim identifikasi atau tim dokumentasi dari Polda Metro. Nah, para mahasiswa saya peserta kuliah hukum Universitas Kalwaras ditangkap dengan ditahan itu 2 hal yang berbeda ya. Ditangkap itu dirampas kemerdekaannya untuk 1 kali waktu 24 jam atau sehari. Bisa jadi nanti malam mungkin diterbitkan surat perintah penahanan atau apa, tidak tahu. Atau bisa jadi hari ini disuruh menandatangani berkas untuk kemudian perkara dilimpahkan ya. Itu juga tidak tahu karena surat penangkapan itu ada di polisi, dan saya konfirmasi kepada Mbak Ririn, kami kan akrab ya, Mbak Ririn istri Mas Roy, bahwa Mbak Ririn tidak bersedia menandatangani surat penangkapan, dan Mbak Ririn sempat marah ketika Mas Roy mau diborgol. Dia bilang ini suami saya itu kooperatif, jadi tidak perlu diborgol. Jadi keduanya tidak ada yang diborgol ya. Aku ulang bagi yang bergabung, salam akal waras. Breaking news, kami mengabarkan tentang penangkapan 2 klien kami. Yang pertama Bu Dr. Tifa dan yang kedua Mas Roy Suryo. Mereka ditangkap dalam kurun waktu berbeda sekitar 1 jam begitu. Jadi Bu Dr. Tifa ditangkap ketika sedang bersiap diri menuju kampus UI ya untuk melakukan ujian khususnya seminar proposal ya. Jadi seorang S3 itu ujiannya kan 3 kali, seminar proposal, seminar hasil, dan yang berikutnya adalah disertasi ya, atau ujian promosi yang sudah pasti lulus begitu. Nah, tentang apa alasan penangkapan dan sebagainya kami belum tahu, tetapi kami tim hukum sudah menyiapkan langkah-langkah. Beberapa teman kami yang tergabung di PPDT
tim pembela Dr. Tifa itu sudah mempersiapkan surat kuasa dan akan pra peradilan. Jadi hari ini kita menjawab kenapa kita mengajukan pra peradilan, ya karena ditahan. Kalau tidak ditahan, kita tidak punya alasan untuk mengajukan pra peradilan. Doa Anda semua, keprihatinan Anda dan kita, saya meminta kepada Anda semua ya yang simpati pada perjuangan kami untuk di masing-masing kejaksaan, di masing-masing Polres itu mengadakan aksi unjuk rasa atau penyampaian rasa keprihatinan ya atas penangkapan ini, karena mestinya yang ditangkap adalah Sylvester Matutina dan yang ditangkap tentunya Rasman ya, Rasman Arif Nasution. Jadi sekali lagi saya ungkap, yang layak ditangkap itu sesungguhnya mestinya 2 napi, karena putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, namanya Rasman Arif Nasution, dan yang satu lagi bernama Sylvester Matutina. Tetapi alih-alih memenjarakan, menangkap pun tidak begitu, meskipun yang satu sudah 7 tahun, karena yang satu itu putusannya 16 Mei 2019. Nah hari ini sudah kelewat bulan Mei, tepatnya bulan Juni, 19 Juni 2026, artinya sudah 7 tahun tanpa ada proses eksekusi ya. Ini kalau di dalam hukum pidana namanya disparitas, perbedaan perlakuan. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi keduanya tegar. Saya bertelepon dengan Mbak Ririn, istrinya Mas Roy. Mas Roy kooperatif, tidak berusaha melarikan diri meskipun juga ngantuk-ngantuk begitu ya, tetapi tetap berangkat ke Polda Metro. Dan penangkapan tidak menggunakan mobil yang bertuliskan polisi, tapi mobil plat hitam begitu ya. Jadi informasi singkat, breaking news yang bisa kita sampaikan, dan hari ini teman-teman di Jakarta membuat surat kuasa, membuat gugatan, menemui Dr. Tifa untuk meminta surat kuasa, dan saya bersama sahabat saya Wirawan Adnan malam ini akan menuju Polda Metro ya, Polda Metro untuk bergabung dengan tim advokat yang sudah ada sebelumnya. Jadi breaking news, 1, mereka tegar, mereka tidak meminta belas kasihan, dan mereka hari ini ditangkap bukan ditahan. Kalau ditangkap itu tidak dimasukkan di dalam sel, kalau ditahan dimasukkan di dalam sel ya, tapi dia dirampas kemerdekaannya. Dan seperti yang ada di thumbnail kami, itulah kondisi yang sebenarnya. Hari ini Dr. Tifa tengah melakukan ujian seminar proposal di salah satu ruangan di Polda Metro ya. Kemudian sama juga polisinya sekitar 6 orang. Kemudian Dr. Surya ditangkap pukul 7 ya, sampai masuk ke kamarnya Mbak Ririn, dan Mbak Ririn berteriak keberatan begitu, karena sesungguhnya kan mereka ini kooperatif, orang mereka tampil di televisi kok. Yang harus seperti itu mestinya diberlakukan kepada seorang yang bernama Rasman Arif Nasution dan seorang yang bernama Sylvester Matutina. Jadi kita tunggu niat baiknya. Kalau tanpa itu ya kita bisa mengatakan memang secara politik Jokowi masih kuat, secara formal dia bukan presiden, tetapi secara politik dia adalah masih presiden karena dia bisa mengendalikan. Dan hari ini membuktikan kepada kita, kejaksaan ciut nyali kepada Rasman Arif Nasution, kejaksaan ciut nyali kepada Sylvester Matutina dan juga perkara yang lain. Dan kita juga tidak tahu apakah yang bikin nanti berlanjut atau tidak penangkapannya, maksudnya sampai ke sidang atau tidak. Tapi yang pasti mereka berdua tidak merasa takut, tidak merasa gentar. Dan kami dari tim penasihat hukum tentu akan menyiapkan langkah-langkah. Salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang cerdas, jenis, jujur, dan pemberani. Harus memiliki sifat cerdas, jenis, jujur, dan pemberani. Karena penangkapan ini berbeda dengan penahanan. Tetapi bisa saja nanti malam mereka menerbitkan surat penahanan, surat penangkapan, tapi prinsip ditangkap itu dirampas kemerdekaannya, tapi tidak dimasukkan di dalam sel penjara. Itu semoga Anda tetap menjadi orang yang cerdas, jenis, jujur, dan pemberani. Oh ya, dan saya sampaikan, selama kami mendampingi Dr. Tifa ketika pemeriksaan hanya mengatakan saya bersedia diperiksa apabila pelapornya dan surat tanda bukti laporan ditunjukkan kepada saya. Jadi isinya seperti itu. Nah, kalau hari ini ditangkap, kita tidak ngerti ya, kenapa itu.
Jadi titip salam saya kepada Anda semua. Tetaplah dukung, jangan hanya di WhatsApp, keluarlah dari grup WhatsApp, datangi kantor polisi, menyampaikan pernyataan sikap bahwa Anda keberatan dengan cara-cara seperti itu. Salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang cerdas, jenis, jujur, dan pemberani.